Halo para rebahaners, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Jumbo yang rilis tahun 2025. Film animasi buatan Indonesia yang benar-benar bagus dari segi animasinya dan ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini, lalu siapkan cemilan untuk menyimak alur ceritanya. Langsung saja ke alur ceritanya. Film berawal dari karakter utama yang bernama Don alias Jumbo yang sedang bercerita sebuah dongeng kepada teman-temannya. Namun teman-temannya bosan mendengar dongeng terus dari Don dan mereka ingin bermain kasti dengan yang lain. Lalu Don bertemu dengan sahabatnya yang bernama Norman. Saat teman-teman Jumbo bermain kasti, ada salah satu orang yang terjatuh sehingga butuh pengganti. Melihat hal itu, Jumbo ingin menggantikannya untuk bermain meskipun awalnya ditolak. Sebelum bermain, Jumbo menitipkan buku dongengnya kepada Norman dan menitip pesan untuk dijaga buku itu. Lalu muncul si Atta yang benci kepada Jumbo. Atta bermain kasti dan memukul bola kasti sangat jauh sehingga bola itu pun terbang jauh dan Jumbo pun mengejarnya. Di kampung Jumbo yang bernama Kampung Seruni akan diadakan pentas seni sehingga para warga turut menyiapkannya. Banner festival yang sudah dicat tidak sengaja terinjak Jumbo yang sedang mengejar bola. Lalu, scene berpindah di mana rumah warga hendak diambil oleh perusahaan. Namun warga menolak. Untungnya, kepala desa segera datang dan menyelesaikannya. Sedangkan Jumbo mengejar bola yang tersangkut di genteng. Namun, bola itu jatuh ke sepeda orang dan Jumbo berusaha mengejarnya. Tiba-tiba Jumbo tersandung dan berhasil menangkap bola. Bintang jatuh. Namun permainannya sudah selesai sehingga teman-temannya meremehkan Jumbo dan menyuruhnya untuk pulang. Jadi sana, cuci kaki. Don mengajak temannya bermain lagi, namun temannya menolak. Salah satu temannya menjelaskan bahwa Don itu lelet sehingga sering kalah dan tidak ada yang mengajaknya. Don pun bercerita kepada Norman, bosan diremehkan terus. Namun tiba-tiba ada pengumuman di mana pentas seni Kampung Seruni pendaftarannya terakhir jam 5 sore. Norman menyemangati Don untuk ikut pentas, namun Don tidak mau ikut karena sadar diri. Lalu teman dekatnya Don yang bernama Mai mengajak Norman untuk pulang. Scene berpindah di mana kakaknya Atta yang bernama Acil lagi memperbaiki radio dari salah satu pelanggannya. Atta pun datang dan membantu kakaknya. Pelanggannya bertanya ke Acil kenapa kakinya yang sakit tidak diobati di rumah sakit. Acil pun menjawab karena takut biayanya mahal. Namun, Acil bercerita bahwa ada kepala desa yang selalu membantu untuk obat-obatannya. Pelanggan itu pun juga menemukan barang yang ternyata karya dari Atta. Radionya dapat mengeluarkan lampu. Ada lampu-lampu sisa sama speaker. Acil pun menawarkan untuk membuat radio seperti itu dengan gratis. Lalu, Acil meminta tolong kepada Atta untuk membuatkannya seperti hal itu. Dan pelanggan itu pun takjub akan karya seninya Atta. Pelanggan itu pun juga menyarankan Atta untuk ikut pentas seni supaya dapat uang agar bisa membantu biaya pengobatan kakaknya. Scene berpindah saat Oma Don bertanya, mengapa Don tidak mau ikut berdongeng? Don pun membuka buku dan menemukan bahwa bukunya terdapat lirik lagu yang ternyata ditulis oleh ibunya. Tiba-tiba Don bersemangat untuk ikut pentas seni dengan buku itu dan meminta bantuan temannya untuk pentas. Norman dan Lai pun sepakat untuk membantu Don. Lalu Atta ikut mendaftar pentas kepada panitia, namun ternyata pendaftarannya sudah tutup. Lalu Don yang ikut mendaftar pun juga tidak bisa. Namun tiba-tiba salah satu panitia lainnya menjelaskan ada salah satu peserta yang mengundurkan diri, sehingga Don pun menggantikannya. Don pun senang karena ikut pentas seni. Atta yang mendengar itu bingung dan bertanya kenapa bisa ikut pentas. Don pun menjelaskan itu karena dirinya hebat. Atta yang benci kepada Don tiba-tiba mengambil bukunya Don. Don pun sedih karena itu buku yang dibuat pentas. Namun Norman menghiburnya bahwa masih bisa ikut pentas. Tiba-tiba ada mainan yang bergerak sendiri, lalu cahaya pun keluar. Dan keluarlah seorang arwah perempuan yang bernama Mary.
Awalnya Don dan teman-temannya takut, namun setelah itu mereka berteman. Mary menjelaskan bahwa ia sebenarnya minta tolong untuk menemukan orang tuanya karena sebelumnya sosok orang berjubah, kita sebut saja namanya villain. Villain tersebut merusak makam orang tuanya dan arwah orang tuanya diambil oleh villain itu ke dalam radio. Lalu ibunya pun memberikan sebuah kalung bunga kepada Mary. Mary pun meminta tolong kepada Don untuk membantu menemukan arwah orang tuanya. Awalnya Don menolak, namun setelah Mary memberinya bantuan untuk mengambil buku yang diambil Atta, Don pun akan membantu Mary. Mary juga menjelaskan nggak semua orang bisa melihatnya. Scene berpindah di mana villain berjubah itu pun memberikan sebuah batu nisan dan ada suara radio, di mana suara radio itu yang menyuruh villain berjubah untuk membongkar makam. Suara radio itu pun juga marah karena villain itu gagal membongkar makam. Kamu sudah menjanjikan kami tanah. Scene berpindah, Atta yang sedih karena pendaftarannya sudah tutup, padahal ia ingin membantu kakaknya. Kakaknya pun menghibur dan menguatkan Atta. Lalu scene berpindah di mana Atta hendak pergi, sedangkan Don dan teman-temannya pun mengikutinya. Atta datang ke sebuah rumah karena ada pekerjaan, sedangkan Don dan teman-temannya berusaha untuk mengambil buku yang ada di tas Atta. Buku Don pun berhasil diambil oleh Mary dan teman-temannya. Namun karena mengeluarkan suara, Norman pun mendengar dan mengecek tempat tersebut. Aduh, Norman, bantuin. Teman-temannya yang sudah keluar, sedangkan Don tidak bisa naik. Akhirnya Norman membantu untuk Don loncat ke atas. Jumbo pun bertemu dengan temannya dan mengajak mereka untuk menonton pentas Jumbo. Namun teman-temannya enggan melihatnya. Saat Mary menagih janjinya, Jumbo meminta satu permintaan lagi untuk membantu pentas seninya. Awalnya menolak, namun Mary akhirnya mau membantu. Mary pun akhirnya diberi pakaian agar terlihat seperti manusia. Scene berpindah di mana ada radio yang meminta seorang villain untuk membongkar makam dan diberi waktu 2 hari. Jumbo meminta Oma untuk bercerita bagaimana buku ini bisa ditulis. Diceritakan orang tuanya Don membuat bukunya saat malam hari dan menjadikannya Don seorang kesatria. Oma menyarankan mereka untuk menceritakannya kepada Don sebelum tidur. Oma bercerita kepada Don akan selalu ada buat Don meskipun orang tuanya tidak ada. Kemudian, scene berpindah di mana Mai melatih Don dan teman-temannya untuk pentas seni. Pentasnya membutuhkan kostum, namun uangnya belum cukup, sehingga mereka mengikuti lomba. Ambil koin yang nancap. Akhirnya mereka pun memenangkan lomba. Setelah itu, Don bercerita kepada Mary bahwa Norman tinggal sama pamannya karena ayahnya sudah tidak ada dan dia juga belum pernah ketemu sama ibunya. Don juga menjelaskan bahwa buku ini adalah tulisan orang tuanya sebelum mereka meninggal karena kecelakaan. Mary bercerita sebelum berpisah dengan orang tuanya mengirim kalung berisi bunga. Namun, jika bunga itu layu, Mary tidak bisa ketemu orang tuanya. Don berjanji bahwa Mary akan bisa pulang. Lalu scene berpindah di mana Jumbo dan temannya melakukan pentas seni. Mai bercerita sedangkan Jumbo bernyanyi. Pentas pun berjalan lancar sehingga Jumbo memenangkan pentas tersebut. Panitia pun menjelaskan bahwa Jumbo besok akan ada pentas yang lebih besar lagi. Jumbo pun merayakan kemenangan, sedangkan Mary menagih janji Jumbo untuk menemukan orang tuanya. Namun Don menunda karena akan ada pentas lagi. Dan Mary pun akhirnya marah karena Jumbo tidak menepati janjinya. Dan Mary pun marah dan meninggalkan Jumbo. Di sisi lain, Atta diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Atta pun menceritakan hal itu kepada kakaknya bahwa Jumbo memenangkan pentas karena hantu. Acil dan kepala desa yang mendengar hal itu tidak percaya. Kepala desa pun menawarkan pekerjaan kepada Acil sehingga Acil pun menerimanya. Lalu kepala desa pun mengingat masa di mana istrinya masih hidup. Namun setelah itu istrinya meninggal dan makam istrinya dibongkar.
Dan terungkap bahwa villain yang mengambil arwah orang tua Mary ternyata adalah kepala desa itu sendiri. Scene berpindah di mana Don hendak berangkat pentas, namun sahabatnya ingin Don meminta maaf kepada Mary karena sudah mengecewakannya. Lalu Atta dan Acil dibawa kepala desa ke sebuah rumah kosong, sedangkan kepala desa membawa radio yang hendak mengambil arwah Mary. Arwah orang tua Mary pun keluar dari radio, sehingga Mary pun mendekat. Jumbo sudah melarangnya, namun Mary tetap nekat, sehingga Mary hendak ditarik oleh kepala desa. Jumbo dan temannya berusaha menyelamatkannya, namun tiba-tiba Atta mengambil buku Jumbo, sehingga Jumbo berusaha mengambil bukunya. Arwah Mary pun berhasil ditangkap ke radio, sedangkan bukunya Jumbo rusak terpisah. Kepala desa pun memaksa Acil untuk ikut ke sebuah makam, sedangkan Atta pun berusaha mengejarnya namun tidak bisa. Karena hal itu, Jumbo menyalahkan Acil karena Jumbo tidak bisa ikut pentas. Namun Norman marah kepada Jumbo karena bukannya menyelamatkan Mary, malah memikirkan pentas. Atta menjelaskan bahwa kakaknya hanya ditawarin kerja sama kepala desa. Namun Jumbo tidak mempercayainya, dan tidak sengaja Jumbo menjatuhkan Norman. Norman pun marah kepada Jumbo karena egois. Scene berpindah di mana Atta di rumahnya melihat peta kepala desa, sehingga ia berencana ke rumah Jumbo. Jumbo bersedih dan bercerita kepada Oma, sehingga Oma pun menghiburnya dan menasihati Jumbo bahwa jika Jumbo harus menjadi pendengar yang baik jika ingin menjadi pencerita dongeng yang baik. Lalu Atta datang ke rumah Jumbo dan meminta maaf kepada Jumbo. Atta pun bercerita bahwa ia iri kepada Jumbo karena punya teman yang baik dan pentas yang bagus. Jumbo pun juga meminta maaf kepada Atta, dan mereka pun merencanakan untuk menyelamatkan arwah Mary dan menyelamatkan Acil. Sebelum itu, Jumbo mengajak Norman dan Mai untuk menyelamatkan Mary. Namun Norman masih marah kepada Jumbo, sehingga Jumbo meminta maaf kepada mereka semua. Akhirnya mereka pun memaafkan Jumbo dan berencana menyelamatkan arwah Mary bersama-sama. Lalu Atta menjelaskan peta kepala desa yang dimana tahu arah di mana kepala desa akan membawa Acil dan arwah Mary. Mereka pun datang menggunakan sepeda. Panitia pentas pun menanyakan Jumbo karena belum datang, padahal pentas mau dimulai. Lalu mereka pun menemukan kepala desa yang sedang di makam bersama Acil. Mereka pun membuat suara serigala, sehingga kepala desa pun datang untuk mengeceknya. Tiba-tiba, mereka menakuti kepala desa dengan sebuah mainan yang dibuatnya. Saat radio berhasil direbut, tiba-tiba kepala desa datang mengambilnya dan mengancam jika mereka membuat keributan, arwah Mary akan hilang untuk selamanya. Jumbo pun berhasil merebutnya kembali. Sedangkan Atta bertemu dengan kakaknya dan meminta bantuannya. Sedangkan Jumbo masih kabur dan dikejar kepala desa. Dan Jumbo pun berhasil mengeluarkan Mary dan menjatuhkan radionya. Makasih ya. Iya. Dan radionya pun diambil lagi oleh kepala desa. Lalu teman-temannya pun membantu Jumbo untuk mengalihkan perhatian kepala desa. Sehingga Jumbo dan Mary berhasil kabur bersama teman-temannya. Kepala desa pun akhirnya mengeluarkan arwah orang tua Mary untuk menangkap mereka. Tiba-tiba, Jumbo mempunyai rencana dan memberikannya buku kepada Atta. Jumbo bersama Norman dikejar orang tua Mary. Sedangkan Atta dan Mai melihat Mary menyerang kepala desa. Selama Mary bertahan, Atta pun memberikannya buku kepada Jumbo. Tiba-tiba, Jumbo mengingat nasihat neneknya dan buku itu pun tiba-tiba bersinar.
Lalu Jumbo dilempar ke atas oleh Norman dan melemparkan buku itu ke arwah orang tua Mary untuk dibebaskan. Dan akhirnya arwah orang tua Mary pun kembali normal. Kepala desa pun marah karena mereka telah menggagalkan rencananya. Jumbo dan temannya bertanya kepada kepala desa kenapa mengambil arwah Mary dan membongkar makamnya. Kepala desa pun menjelaskan akan menjual makam kampung itu terserah kepala desa. Mereka itu tidak perlu tahu. Namun tiba-tiba tidak disangka lampu hidup yang ternyata kepala desa berbicara itu di panggung pentas seni yang sudah disiapkan. Sehingga warga pun mengetahui aksi kepala desa dan akhirnya menangkap kepala desa. Lalu Jumbo membantu memutar radio untuk membuka portal. Sehingga Mary pun berterima kasih dan izin untuk berpisah kepada Jumbo dan teman-temannya. Beberapa tahun berikutnya, teman-temannya pun ikut pentas. Namun Jumbo hanya ingin membantu teman-temannya. Oma juga menceritakan kepada Jumbo bahwa dulu juga punya sahabat baik yang ternyata sahabat itu adalah Mary yang sudah berpisah dengan Jumbo. Jumbo pun memutar radionya. Lalu tiba-tiba mendengar suara orang tua Jumbo menyanyi dan bercerita kepada Jumbo. Ini semua berkat doa kamu, Nak. Jumbo pun menangis karena rindu dengan orang tuanya. Jangan jauh-jauh. Jumbo menangis dan menanyakan kabar mereka, dan mereka pun menjawab baik-baik saja. Film pun akhirnya tamat.